ini untuk kemaslahatan bersama gitu ya. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi. Jadi ini tidak akan sukses tanpa ada partisipasi aktif dari masyarakat gitu ya. Kalau kita hanya pasrah sama Pak Toto, pasrah sama Pak Heru, Pak Abung Edi gitu ya. Ini nggak akan efektif kalau kita ya tetap begedut misalnya nggak penting gitu ya. Kesadaran dari kita masing-masing. Kayak gitu ya. Jadi kesadaran ini yang paling penting. Jadi tadi sudah dijawab ya Pak Rizal menanyakan soal apa usaha salon mobil boleh diperbolehkan buka waktu PSBB. Tadi sudah dijawab sebenarnya sama Pak Wali Kota ya. Terus Pak Albertus ini kaitannya dengan posisi penumpang mobil pribadi Pak. Mobilnya 2 baris dan 3 baris. Apakah ini juga akan diberlakukan seperti yang ada di PSBB Jakarta gitu? Nah ini mungkin Pak Toto bisa memberikan tanggapan Pak. Ya baik saya ya ini Pak Wakil ya 50% itu dikurangi dari jumlah kapasitas mobil ya Mas ya. Memang kemarin ada yang videonya pasti viral itu ya kan Pak, ini istri saya sendiri kenapa duduk di belakang. Nah ini kita itu yang di lapangan ini ya sebetulnya apa ya Pak Wakil ya gitu si malah ya tego gak tego ya apa, tapi kan memang ini aturan Mas, tapi aturan ini mohon diikuti lah ya pembatasan seperti ini. Bukan kita melarang, tapi mohon protokol kesehatan ini betul-betul diikuti dan dilaksanakan ya. Kalau memang harus berpenumpang sedan itu 3 orang, 3 orang ya disesuaikan Mas, 3 orang. Oke. Ini misalnya minibus berapa ya disesuaikan. Ya kita paham itu. Ada soal aturan-aturan itu bisa diakses di mana sih Pak? Kalau kita pengen melihat masyarakat gitu ya, barangkali tidak sempat dengerin talk show gitu. Oh bisa. Kita nanti bisa lihat di mana. Di sini ada Kasubag Humas saya, nanti bisa di-share ya. Biasanya kan bikin flyer. Iya flyer. Meme gitu. Iya. Nanti Bu dengan Humas Polres. Jadi gini. Ya, Pak Edi, silakan. Ada hal yang memang diatur ya, diatur sampai hari ini sebetulnya sudah ada finalisasi, ada finalisasi. Tapi ada poin-poin yang memang masih harus diselaraskan, disesuaikan dengan 3 daerah. Daerah. Makanya belum diangkat, tetapi yang kita bicarakan tadi bagian yang sudah clear. Bagian sudah clear. Apa yang menyebabkan itu ulet Pak Bung Edi? Ya sebetulnya teritorial. Oh gitu ya. Yang tidak sama. Oh ya. Jadi sebuah teritori. Tapi meskipun Bu Gubernur sudah ngendikan itu nggak ngaruh ya Pak ya? Ya tentu pemahamannya yang di lapangan yang paling tahu ya, kondisi gitu ya. Bapak-bapak kita yang paling tahu. Tapi itu bukan persoalan yang akan berkepanjangan enggak. Hari ini clear sudah. Hari ini clear sehingga masyarakat tidak dibuat bingung lagi. PSBB nggak jadi PSBB lagi. Cuman saya pesen tadi, gimana, Pak? Apa yang disampaikan Pak Toto itu clear, benar itu. Jadi kalau kita ini mempunyai keinginan Malang Raya sekali, ini harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Mulai yang di ujung selatan masyarakat sana harus dukung ya. Tekadnya gitu, komitmen gitu. Yes, kita mesti harus mengikuti protokol itu udah. Baik. Satu lagi Pak, ini sebelum kita jeda lagi nanti kita sesi himbauan ya. Pak Dika, bukankah di daerah lain masih terdapat penambahan pasien positif meski diterapkan PSBB? Apa tidak mencontoh Bali tanpa menerapkan PSBB tapi bisa menekan angka positif? Monggo Bapak-bapak bisa ditanggapi. Ya, di Bali itu yang dilakukan adalah physical distancing, social distancing ya. Artinya dia menutup penerbangan yang dari luar negeri yang dianggap negara-negara itu sebagai terwabah atau terjangkit daripada virus itu. Dengan kekuatan physical distancing yang ketat, menutup penerbangan dan sebagainya, itu pasti berdampak. Memang asalnya virus dari negara luar ya, tidak dari Indonesia. Begitu juga pengetatan daripada warga yang ada di Bali, yang itu juga ada dari dalam negeri. Jadi sebetulnya physical distancing itu kalau dilakukan dengan ketat, clear sebetulnya.
pasti akan memutus mata rantai penyebaran virus. Memutus mata rantai itu. Cuman kan tidak bisa ada gerakan tindakan kalau yang namanya physical distancing. Jadi di Bali itu sudah kulino nyepi, Pak. Ada pecalang dan lain sebagainya. Senin nih, Pak, kalau keluar itu. Ya mungkin itu culture ya, Pak ya. Tapi paling enggak yang stressing yang perlu kita garis bawahi adalah mari kita sama-sama untuk mensukseskan pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Kalaupun ada beberapa yang mungkin terdampak dan itu perlu dicarikan solusi, misalnya kayak bantuan, tadi Pak Wakil Wali Kota juga sudah menjembatani bahwa ada si bansos itu yang bisa digunakan untuk apa istilahnya paling tidak lapor bahwa oh saya terdampak, saya belum mendapatkan bantuan. Nah, nanti selanjutnya ini akan dikoordinasikan dari pihak Pemkot, terus juga dari TNI yang kebetulan juga mendirikan apa namanya dapur umum ya, yang nanti menarik karena Anda tidak perlu kemana-mana, sudah diantar wes pokoknya nang omahai. Nah sekarang kita jeda kembali kebersamaan kita. Terima kasih juga untuk beberapa yang sudah bergabung, Pak Oki, Pak Ilham, Pak Denny, terus juga Pak Ahmad Aziz, ada Pak Arman, Pak Triono, terus Bu Wulan, Pak Fendi, Pak Ardi, Pak Wibisono, Bu Fida, Pak Riza, Pak Kholik, ada juga Pak Agus, Pak Galih, Pak Juni, Pak Charles, Pak Surono, ya sudah masuk. Mungkin nanti kita tidak bisa bahas, tapi kita akan nanti tanyakan gimana kira-kira masyarakat yang ingin mengakses informasi kaitannya PSBB itu dengan jelas dan lengkap. Nanti kita akan mintakan jawaban itu dari 3 narasumber yang sudah ada di studio. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, Pak. Satu sesi lagi.